Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas anugerah kemerdekaan bagi bangsa kami, Indonesia. Kami bersyukur atas para pahlawan yang Engkau pakai untuk memperjuangkan kebebasan ini. Kami mohon ya Tuhan, tuntunlah bangsa kami agar semakin adil, damai, dan penuh kasih. Berkati para pemimpin kami dengan hikmat, dan jadikan kami warga negara yang bertanggung jawab, jujur, dan cinta tanah air. Tolonglah kami sebagai umat-Mu agar terus menjadi terang dan garam bagi Indonesia, membawa damai dan kebaikan dimanapun kami berada. Kami serahkan bangsa ini dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa kita merayakan kemerdekaan nasional. Bebas dari penjajahan fisik, leluasa mengatur negeri sendiri. Kita menghormati para pahlawan yang berjuang, bahkan sampai mengorbankan nyawa demi kemerdekaan ini. Namun, Alkitab mengingatkan kita bahwa ada kemerdekaan yang jauh lebih mendasar, yaitu kemerdekaan rohani, kemerdekaan dari dosa dan hukuman kekal. Kemerdekaan menurut pandangan Alkitab.
manusia pada dasarnya terikat dosa. Roma 3 ayat 23, Yohanes 8 ayat 34. Dosa adalah perbudakan yang lebih berat daripada penjajahan bangsa manapun, karena menghancurkan hubungan kita dengan Allah dan membawa maut. Kemerdekaan sejati bukanlah sekedar bebas melakukan apa yang kita mau, tetapi bebas untuk melakukan apa yang Allah mau. Kristus sang pembebas sejati. Yesus Kristus datang untuk membayar harga kemerdekaan kita melalui salib. Markus 10 ayat 45. Di Golgota, Ia menebus kita, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darahnya yang kudus. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kemerdekaan yang Kristus berikan meliputi bebas dari hukuman dosa, Roma 8 ayat 1. Bebas dari kuasa dosa, Roma 6 ayat 14. Bebas untuk melayani Allah, 1 Petrus 2 ayat 16. Hidup dalam kemerdekaan. Kemerdekaan rohani yang kita berterima bukan alasan untuk hidup semaunya, dalam Galatia 5 ayat 13. Tetapi untuk mengasihi dan melayani. Panggilan untuk hidup kudus sebagai wujud syukur atas anugerah keselamatan. Sama seperti pahlawan bangsa rela berkorban demi Indonesia merdeka, demikian pula kita dipanggil rela berkorban bagi Injil agar orang lain pun mengenal kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Aplikasi bagi orang percaya. Bersyukur atas kemerdekaan nasional dan rohani, mempertahankan kemerdekaan rohani dan taat kepada firman, membagikan kabar Injil sebagai berita pembebasan, melayani dengan kasih sebagai bukti kemerdekaan di dalam Kristus. Perayaan kemerdekaan nasional adalah momentum untuk mengingat kemerdekaan rohani yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Mari kita rayakan kemerdekaan ini bukan hanya dengan bendera dan lagu, tetapi dengan hidup yang memuliakan Dia, Sang Pembebas sejati. Mengapa kita tidak bersyukur ke tanah air kaya